Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di ibadah PKLU pada pagi hari ini. Dan untuk memulai ibadah, mari kita berdiri menghadap Tuhan dengan nyanyian pembukaan dari GB 18 ayat 1. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sansandu. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam dan Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah PKLU Tuhan. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Litani pujian pada ibadah kita terambil dari Mazmur 133 ayat 1 hingga 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi bersama dari GB 50 ayat yang pertama. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita, marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Kami percaya kehidupan kami ada dalam rencana Tuhan yang baik. Engkau menyediakan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami hati yang mengerti dan taat, serta setia melakukannya di dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sudah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup,
Kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Semua kita dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan kalau pagi ini kembali kita dapat bersekutu, walaupun masih secara daring. Tapi Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap pelayanan dan ibadah kita ya. Baik, mari kita masuk di dalam pembacaan kita tadi. Mungkin ada Bapak, Ibu, atau saudara-saudara yang masih mengalami, bahkan juga mungkin masih mengingat-ingat juga hal itu, bahwa kira-kira di tahun 60-an, 70-an kalau nggak salah ya, itu zaman itu ketika kita ingin melakukan hubungan telepon, kita harus ke kantor Telkom. Dan kemudian kita minta kepada operator untuk disambungkan ke nomor ini misalnya. Dan operator akan bilang utara atau selatan. Nah, dari situ baru kemudian operator akan menyambungkan nomor telepon itu dan kita menunggu. Setelah tersambung nanti akan dipanggil oleh operator, kita dapat berbicara. Demikian juga pada zaman itu, ketika ada kedukaan atau berita apapun, kita harus ke kantor telepon atau kantor telegram untuk mengirimkan telegram. Jadi pada saat itu, komunikasi itu begitu sangat terbatasnya, sehingga segala informasi itu tidak bisa dengan terbuka kita terima. Semua masih ada batasan. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan teknologi, kemudian kita dapat melakukan telepon dari rumah. Tapi waktu itu teleponnya masih model putar. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Klik, 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 klik. Nah, itu. Nah, majulah selangkah lagi ke depan, kemudian kita mulai pakai tombol. Ya. Nah, akhirnya kita dapat mencapai satu kemajuan teknologi yang luar biasa. Dan sekarang ini kita tinggal di zaman di mana segala sesuatunya itu sudah demikian terbuka. Dan berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia dapat diakses dan masuk ke dalam kehidupan kita tanpa batas apapun. Ya kan? Bapak bisa mencari informasi dari manapun. Bapak, Ibu, atau saudara bisa melihat kondisi di suatu daerah, di satu negara, atau berhubungan dengan siapapun di segala penjuru. Dan hanya dengan menggunakan satu sentuhan tombol komputer, atau hanya dengan menggunakan atau bahkan melalui satu sentuhan pada telepon genggam atau gadget yang seringkali dibawa kemanapun kita pergi. Dan kayaknya gadget ini sudah merupakan satu kepentingan dalam hidup yang tidak bisa tertinggal di rumah. Karena informasi apapun sangat dibutuhkan. Dengan tidak adanya gadget seolah-olah sepertinya buntu tuli. Nah, apa yang tadinya terlihat begitu jauh dan sulit untuk dijangkau, melalui kecanggihan teknologi sekarang, tiba-tiba semuanya bisa tersedia di depan mata kita. Mulai dari hal-hal yang positif hingga hal-hal yang negatif, semua mengalir masuk dengan mudahnya. Semua generasi, baik anak-anak,
hingga lanjut usia seperti kita-kita ini yang sudah lanjut usia dapat mengakses seluruh informasi tanpa filter yang berarti. Bebas, terbuka. Bayangkan betapa banyaknya contoh tindakan buruk yang mungkin dijadikan acuan untuk diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu juga merupakan satu yang baik, tapi juga bisa merupakan sesuatu yang buruk. Terutama juga buat anak-anak ya. Kalau terbuka demikian, tanpa sadar mereka sudah masuk ke situs-situs porno misalnya, ya kan? Dan ada juga anak-anak yang mencontoh tindakan-tindakan kekerasan, lalu diterapkan dalam kehidupan mereka ketika bermain. Nah, pernahkah Bapak Ibu menyadari bahwa seringkali kita melakukan kegiatan yang kita rasa tidak terlalu berguna atau sia-sia? Pernah nggak? Dan anehnya adalah semua kegiatan yang sia-sia itu menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Ada banyak contoh tentang hal itu. Tetapi saat ini saya hanya mengambil satu contoh umum yang biasa kita lakukan. Dan mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara juga melakukannya tanpa sadar. Ya, satu contoh itu adalah sebelum tidur. Kita biasanya kan baca firman Tuhan, berdoa, ya kan? Nah, pada saat mau baca firman dan berdoa itu, tiba-tiba kita lihat ada gadget, ada yang masuk. Oh, langsung kita lihat, mungkin ada berita penting. Jadi, kita mengambil gadget kita, lalu kita buka. Kita cek, mungkin WA, atau mungkin Facebook. Dan rupanya menarik apa yang disampaikan dalam WhatsApp itu, atau di Facebook itu, atau apalah, Twitter kek, atau Instagram. Akhirnya keterusan sampai akhirnya lupa kalau waktunya baca dan berdoa sebelum tidur. Terus sampai larut malam, dan ketika sudah tidak ada lagi, baru kita terpikir, oh iya, mau berdoa dan baca firman. Tapi kondisi sudah lelah, sudah mengantuk. Jadi ketika baca firman dan berdoa, ketika berdoa, enggak aminnya baru besok pagi. Nah, ya ini sering ya kita, akibatnya kita menjadi tidur larut malam, kemudian bangun kesiangan, telat berangkat kerja, dan aktivitas semua terhambat. Dan juga selain tidur kurang, mata juga menjadi letih, dan stamina badan pun menurun, aktivitas pun terganggu. Nah, itu tanpa kita sadari. Itu yang menjadi kebiasaan ternyata. Nah, kegiatan atau hal yang sia-sia jika terus-menerus dilakukan, maka akan menjadi satu kebiasaan baru kita. Padahal dalam hati yang terdalam kita tahu kebiasaan ini harus dihentikan. Sebenarnya tidak ada yang salah di dalam bermedsos-ria ataupun mengeksplor internet. Gak ada yang salah Bapak Ibu. Baik-baik aja, fine-fine aja. Kapanpun kita mau bermedsos-ria. Oke. Dan dimanapun semuanya boleh. Asal tidak mengganggu orang lain. Tetapi permasalahannya bukan masalah boleh atau tidak boleh, bukan itu masalahnya. Melainkan apakah semuanya itu bermanfaat dan membangun. Itu masalahnya. Apakah waktunya sesuai? Ataukah waktu yang kita habiskan hanya untuk bermedsos ria aja? Bapak Ibu, kita mungkin masih ingat negara kita Indonesia yang kita cintai ini pun setelah era reformasi yang dimulai pada beberapa tahun yang lampau, seakan-akan membuat banyak orang merasa bebas melakukan apa saja, sekedar hatinya sendiri, tanpa memikirkan diri orang lain ataupun norma-norma aturan yang berlaku. Bahkan sebagian orang hari-hari ini
menerjemahkan reformasi dengan pengertian boleh melakukan apa saja semaunya tanpa batas, termasuk memaksakan kehendak sendiri, dan kalau perlu dengan kekerasan. Ini reformasi udah kebablasan, demokrasi yang kelewatan, dan itu yang kita lihat. Dan kata saling pengertian dan toleransi semakin lama semakin luntur dari kehidupan masyarakat negeri kita yang kita cintai ini. Menyampaikan isi hati pribadi tentu saja tidak salah, boleh-boleh saja. Itu hak setiap warga negara. Namun sebuah kemerdekaan tanpa rambu-rambu yang jelas bisa membahayakan, bahkan menghancurkan bukan saja diri sendiri, tetapi juga orang banyak. Bahkan bagi kita orang percaya, nama Tuhan Yesus bisa-bisa dipermalukan. Jemaat Tuhan di Korintus di masa lampau pernah mengalami masa-masa seperti itu. Mereka tinggal di sebuah kota modern berperadaban tinggi pada zamannya, syarat dengan berbagai ragam budaya. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk penyembahan berhala dan pemujaan disertai persembahan makanan bagi dewa-dewa. Nah, kemerdekaan di dalam Kristus sayangnya oleh mereka diartikan sebagai suatu kebebasan untuk melakukan apa saja sekehendak hati mereka tanpa mengindahkan aspek kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita di masa sekarang? Sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus di atas kayu salib, apakah artinya kita pun boleh melakukan apa saja sekedar hati kita sendiri? Begitu, apa kita juga bebas melakukan apa saja? Semau-semau gue. Apakah segala sesuatu yang dipandang benar menurut kacamata kita boleh seenaknya saja kita lakukan tanpa pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek lain? Rasul Paulus menegaskan bahwa betul kita memiliki kebebasan untuk melakukan segala sesuatu, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Itu kata Rasul Paulus. Segala sesuatu memang diperbolehkan, ya, itu benar. Tetapi apakah hal itu membangun sesuatu? Pertimbangkanlah. Nah, lewat pesan Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum melakukan segala sesuatu. Di antaranya adalah yang pertama, apakah yang kita lakukan itu berguna bagi kita dan sesama atau tidak? 1 Korintus 10 ayat 23a, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi makna kata berguna yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu memiliki makna sesuatu yang manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama oleh semua pihak. Itu. Masih banyak dari antara kita orang percaya yang melakukan segala sesuatu dengan prinsip yang penting aku senang melakukannya, atau yang penting aku puas sudah melakukannya, tanpa memperdulikan atau memikirkan dampak yang akan terjadi dan apa yang akan orang lain rasakan akibat perbuatan kita. Entahkah orang lain itu menjadi terluka atau menjadi sakit hati, ya, hal itu dianggap sudah bukan urusan kita lagi. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dianggap baik,
bagi diri kita. Tetapi sebenarnya mengganggu kepentingan atau bahkan merugikan orang lain. Jangan. Ingatlah bahwa Tuhan mau setiap kita menjadi alat pembebas yang efektif dan bukannya menjadi alat peluka yang efektif. Atau istilahnya kita itu menjadi batu sandungan. Jangan sampai itu terjadi. Kalau bisa kita dimanapun berada, kita ini menjadi berkat. Ya, hadir untuk bersama-sama menikmati sukacita. Yang kedua, apakah yang kita lakukan itu membangun kehidupan rohani kita dan orang lain atau tidak? Di 1 Korintus 10:23b, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Jadi makna kata membangun yang dimaksud oleh Rasul Paulus memiliki makna menguatkan, memulihkan, memperbaiki, memberikan pertumbuhan agar menjadi bijak, nyayang, kudus, dan berlimpah anugerah. Betapa luar biasanya makna dari sebuah kata membangun itu. Seringkali kita tidak memikirkan sejauh mana dampak dari perbuatan atau perkataan kita. Kita hanya sekedar mengeluarkannya begitu saja tanpa pertimbangan yang matang. Mungkin kita hanya sekedar mengucapkan bersenda gurau, tapi ada orang yang tersinggung dengan kata-kata yang kita ucapkan. Ya kan? Seringkali kita tidak memikirkan sejauh mana dampak dari perkataan kita itu. Kita hanya sekedar mengeluarkannya begitu saja tanpa pertimbangan yang matang. Nah, Tuhan mau memastikan bahwa setiap perkataan atau tindakan yang kita lakukan itu selain membangun diri kita sendiri, juga harus membangun orang lain. Gitu. Jadi seorang pengkhotbah di mimbar pun sekalipun apabila tidak sungguh-sungguh mendasari perkataannya dengan tuntunan Roh Kudus, bukan mustahil justru menghancurkan kehidupan rohani banyak orang termasuk dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, pastikanlah dengan baik apakah pendapat Tuhan ataukah pendapat diri sendiri yang disampaikan. Jadi intinya segala sesuatu ataupun segala perbuatan yang kita lakukan, kalau itu memaksakan kehendak dengan cara-cara yang tidak baik, memusuhi orang lain, menghakimi, memupuk dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan, dan lain-lain, akan membuat kita justru menjadi batu sandungan yang pada akhirnya malah mempermalukan nama Tuhan dan bukan memuliakan namanya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mari, kehidupan merdeka yang kita miliki seharusnya dipakai sebagai sarana memuliakan nama Tuhan Yesus lebih-lebih lagi. Dan bukan untuk disalahgunakan. Disalahgunakan begitu saja tanpa pertimbangan-pertimbangan yang didasari oleh kebenaran yang akhirnya akan menghancurkan diri kita sendiri, keluarga maupun orang lain. Di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan baru dengan pola pikir yang seharusnya baru pula, yang akan memampukan kita untuk menyikapi kebebasan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kebebasan diberikan kepada kita bukan untuk membuat segala sesuatunya semakin buruk, tetapi justru agar kehidupan manusia bisa semakin baik. Tuhan Yesus memberkati
Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk merespons renungan kita di pagi ini, marilah kita naikkan pujian bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kudus, yang mengasihi kami, yang kami sembah dan puji di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Secara khusus kami mensyukuri penyertaan Tuhan bagi persekutuan kaum lanjut usia yang sampai saat ini Tuhan masih izinkan berkarya melalui persekutuan kaum lanjut usia ini. Karena itu berkati semua pengurus PKLU yang ada, baik di Jemaat Bukit Zaitun Surabaya maupun di lingkup sinodal, melalui berbagai program kegiatan. Kiranya semua berjalan dalam kemurahan Tuhan. Namun pakailah secara khusus pribadi lepas pribadi yang mempunyai pengalaman yang lebih banyak tentang kasih dan karunia Tuhan Yesus, Juru Selamat, untuk bersaksi dalam berbagai cara tentang Engkau yang luar biasa, supaya melalui mereka turun-temurun orang-orang percaya, generasi-generasi selanjutnya mengenal Engkau pula lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan melalui ibadah yang kami lakukan secara virtual ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang sudah bekerja lewat pemberitaan firman ini akan terus bekerja untuk mengartikan firman-Mu lebih dalam dan lebih luas, dan memeteraikan itu dalam kehidupan kami, serta mampukan kami untuk dapat mengerjakannya dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami mau berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami yang terus bekerja keras untuk melawan pandemi COVID-19. Dan sungguh luar biasa karya-Mu ya Tuhan, karena melalui berbagai usaha yang sudah dan sedang dilakukan, kasus pandemi COVID-19 mulai menurun. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan terus Tuhan lakukan lewat berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bahkan masyarakat bangsa kami, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Berkati dan sertai Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin bersama para Menteri Kabinet, TNI, Polri, DPR, MPR, dan seluruh instansi baik negeri maupun swasta. Partai-partai politik dan ormas-ormas untuk bekerja sama memulihkan kondisi ekonomi dan membangun serta menciptakan kesejahteraan bagi negeri Indonesia yang kami cintai ini. Pada kesempatan ini kami juga mau bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang tetap Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, bersama keluarga di rumah masing-masing, dan juga di setiap aktivitas kerja yang kami lakukan. Kami juga berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh,
Kiranya Tuhan juga menjamah dan memberikan kepada mereka kesembuhan untuk menikmati kembali hari-hari anugerah Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang dalam persoalan-persoalan kehidupan yang sulit, Tuhan juga hadir dalam seluruh keberadaan mereka dan membuka jalan serta pertolongan bagi setiap kesulitan yang mereka hadapi. Kami berdoa buat anak-anak kami dalam pendidikan, dalam usaha kerja mereka, dan juga kehidupan rumah tangga mereka. Berkatilah ya Tuhan, agar apa yang mereka dambakan dapat mereka peroleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Demikian pula bagi kami yang sudah purna bakti dengan berbagai geliat yang kami lakukan. Bukan saja finansial, tetapi kekuatan, kesehatan, hikmat, dan pengertian untuk menjalani kehidupan bersama suami, istri, orang tua, atau anak-anak kami. Hingga damai sejahtera Allah melingkupi seisi rumah. Terima kasih Bapak. Pekan ini ada beberapa yang bersukacita karena sembuh dari sakit. Beberapa juga diberkati karena penambahan usia secara pribadi. Dan juga bersyukur dengan penambahan usia perkawinan yang boleh mereka jalani. Biarlah semua sukacita yang kami alami, kami bawa kepadamu dan sempurnakanlah ya Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang ditinggikan dan diagungkan dari semua sukacita yang kami alami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan dan pelayanan di Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun, baik para presbiter, ketua majelis jemaat, pendeta Ibu Dina Haba Akihari, dan juga pengurus-pengurus Pelkat, komisi-komisi, PMJ, serta seluruh warga Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari dan juga dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan serta kasih setiamu yang terus mendampingi kami melewati tahun demi tahun kehidupan kami. Tawa bahagia, tangis, kesedihan, semuanya kami lalui bersamamu. Tanpa kehadiranmu ya Tuhan, kami tak akan mampu berjuang dan melalui semua rintangan dan pencobaan di dalam kehidupan kami. Di sisa hidup kami ini, kami ingin menggunakan setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan, lebih banyak kami lakukan untuk-Mu Tuhan. Lebih memperkaya kehidupan kerohanian kami. Oleh karenanya, bimbinglah kami dalam melalui hari-hari kami di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita akan mengucapkan pengucapan syukur dengan kita mengingat dari ayat Alkitab dari Roma 12 ayat 1, persembahan yang benar.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyi dari GB 83 ayat yang pertama. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, memberkati kami, hingga kami dapat memberikan persembahan kami ini Tuhan. Tuhan, kami mohon agar supaya apa yang telah kami berikan ini dapat dipergunakan bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah, kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan seperti yang sudah kita dengar. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak melakukan atau menjalani kehidupan kita dengan sia-sia. Baiklah Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri dan kita akan memujikan sebuah pujian kembali. Pada pagi hari, siang dan petang, kita menantikan waktu penuaian. Pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Pada selesai, Tuhan Yesus memberkati.